Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 11 September 2025. Judul renungan hari ini adalah Pengetahuan Supranatural. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kolose 2 ayat 3, yang berbunyi, "Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan." Beberapa tahun yang lalu, seorang pria mengadakan konferensi pers dan mempertanyakan keaslian mujizat yang terjadi di sebuah kebaktian kebangunan rohani seorang penginjil. Menurutnya, penginjil tersebut mengklaim bahwa seseorang yang terlahir buta telah mulai melihat, dan untuk membuktikannya, ia meminta orang tersebut mengenali warna dasi. Pria ini heran bagaimana seseorang yang terlahir buta dan tidak pernah berinteraksi dengan warna bisa langsung mengenali warna tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa mujizat itu tidak nyata. Menganggap mujizat semacam itu palsu berarti tidak mengenal kuasa Allah. Seperti yang Yesus katakan, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Matius 22 ayat 29. Ayat pembuka kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah perwujudan segala hikmat dan pengetahuan. Mengapa aneh atau mustahil bagi Tuhan yang sama, yang dapat membuka mata orang buta, untuk memampukan seseorang yang terlahir buta untuk langsung mengenali warna secara supranatural? Yang dilakukan Tuhan adalah menganugerahkan orang itu karunia pengetahuan. Ini adalah karunia Roh Kudus yang sangat penting. Melaluinya, engkau secara supranatural mengetahui hal-hal dalam hidup ini. Salah satu pengalaman pertama saya tentang manifestasi karunia pengetahuan adalah ketika, melalui inspirasi, saya menggambarkan susunan bagian dalam buah tertentu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Orang yang saya ajak bicara membuka buku teks biologi untuk memeriksa apa yang saya katakan, dan menemukan semua yang saya katakan sepenuhnya benar. Sebagian besar hal yang saya ketahui melalui Roh Kudus, melalui karunia pengetahuan. Seringkali, ayat-ayat Alkitab diungkapkan secara supranatural kepada saya. Terkadang, saya hanya tahu apa yang ada di teks aslinya. Ini adalah berkat-berkat yang lebih tinggi yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, yang tidak pernah dapat dicapai oleh manusia duniawi. Tetapi mengapa tidak banyak orang Kristen yang menunjukkan karunia ini? Karena kebanyakan orang belum pernah mendengarnya dan belum diajari cara memanfaatkannya. Sebagaimana orang berdosa menerima iman untuk keselamatan dan datang kepada Kristus ketika keselamatan diberitakan dan diajarkan. Ketika kita mengajar atau berfokus pada subjek-subjek seperti ini, pikiran orang-orang terbuka untuk menerima pengetahuan ilahi. Ini adalah salah satu cara terjadinya, yaitu berserah kepada pelayanan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas pelayanan Roh Kudus dalam hidupku. Roh-Mu mengajarkan segala sesuatu kepadaku dan memberiku pengetahuan supranatural tentang hal-hal dalam hidup ini. Tidak ada yang tidak dapat ku ketahui karena hatiku terbuka untuk menerima misteri dan rahasia yang tak pernah dapat dipahami dunia. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Matius 13 ayat 11, Amsal 2 ayat 6, Yeremia 11 ayat 18. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.